Seekor semut itu memberitahu teman-temannya, udkhulu masakinakum, ayo pada ngumpat masuk rumah, jangan sampai terinjak oleh Nabi Sulaiman. Fatabassama dhahiqan, Rabbi auzi'ni an ashkura dan sebagainya. Apa yang dipakai bahasa semut itu bukan bahasa seperti kita. Memang Al-Quran diciptakannya pakai bahasa Arab. Tetapi semut itu berkomunikasi bukan menggunakan suara, tapi menggunakan feromon, yaitu semacam hormonal, yaitu berupa gelombang aroma. Nah, kalau baunya selemut-selemut berarti maknanya begini gitu. Kalau ada perengus-perengus maknanya begini. Itu melalui feromon. Nah, otak juga sama dengan hati, itu ada salah satu jalurnya melalui gelombang hormon gitu, melalui biologi hormon. Nah, yang paling kuat itu adalah gelombang elektromagnetika. Ini gelombang ini kalau kita bisa manfaatkan dengan betul, ini bisa mempengaruhi pikiran orang lain. Nah, ketika kita menghipnotis, mensugesti orang lain itu artinya kita bisa memanfaatkan kekuatan potensi gelombang elektromagnetik dalam otak kita, bisa mempengaruhi pikiran orang lain. Tetapi pikiran orang lain sendiri itu juga sangat ditentukan bahwa gelombang otak itu harus pada posisi gelombang alfa dulu supaya bisa masuk. Nanti kita bicarakan lagi. Itu yang semacam itu. Nah, lalu di mana benarnya Al-Quran? Ini aneh. Di sana di Amerika itu ada seorang profesor, seorang psikiater, dokter jiwa, namanya Gary Schwartz dari Arizona. Dia meneliti orang-orang yang jantungnya dicangkok pakai jantung buatan. Apa yang terjadi ketika jantung itu diganti dengan jantung buatan, yang ternyata setelah dia sembuh hidup kembali dengan jantung buatannya, ternyata dia berbeda, personalitasnya berbeda. Dia sudah tidak lagi punya rasa kasih sayang kepada sesama. Dia sudah tidak lagi peduli dengan istrinya. Kadang-kadang dia tidak ingat lagi apa yang pernah dia lakukan tahun yang lalu. Kemana hilangnya? Berarti kalau begitu memang jantung kita ini mempunyai memori, punya daya ingat dan kemampuan berpikir. Jadi ini harus kita buktikan kepada mereka bahwa Al-Quran itu firman Tuhan. Saya yakin pasti benar. Biarkan saja mereka menghina, mencaci maki. Mari kita buktikan. Akhirnya mereka sendiri yang akhirnya, oh kalau begitu iya, bayangkan. Dan yang lucu lagi begini, setelah setahun 2 tahun itu konon bahwa jantung buatan itu mengeras. Nah, semakin keras itu semakin dia sudah tidak punya rasa kasih sayang. Orang sudah menjadi kejam, jadi galak, jadi nggak peduli. Jadi jantung itu mengeras. Ketika jantung itu mengeras, di dalam Al-Quran diinformasikan summa qasat qulubuhum ba'da dzalika innaha kal hijarah au asyaddu qaswa. Setelah itu maknanya lalu jantung mereka menjadi keras, bahkan lebih keras dari batu.
Al-Quran menginformasikan jantung mengeras. Bahkan lebih jauh lagi, ketika jantung itu mengeras, juga akan mempengaruhi metabolisme dalam tubuh manusia, menyebabkan sampai kulitnya pun menjadi mengeras. Saya tukang salaman tiap hari. Mungkin kalau dihitung Pak Edi, sehari salaman saya lebih dari 500 kali mungkin. Salaman. Saya merasakan bagaimana tangan orang, ada yang lembut, halus, ada yang kasar, ya kan? Ada yang kaku, ada yang keras. Ini kalau sampul, wis atas hatinya dan kejam dan tega-tegaan. Ya kalau begitu berarti nggak salah dong Al-Quran mengatakan bahwa fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Ya, mereka punya hati, punya jantung yang bisa dipakai untuk berpikir. Hadis Nabi sendiri mengatakan, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya al-qalb. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Ya. Apabila segumpal daging ini sehat, maka sekujur badan kita menjadi sehat. Apabila segumpal daging itu rusak, maka sekujur tubuh kita menjadi rusak.